Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawarsi Noviarni. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di Universitas Galuh. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Unit kerja saya di SMA Negeri 3 Kawur, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 10 dengan materi keanekaragaman hayati. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan dalam video pembelajaran kali ini adalah model Discovery Learning. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Kelasnya memimpin doanya. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa secara masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, siapa yang tidak hadir hari ini? Semua, datang semua ya. Baiklah, kalau datang semua, sebelumnya kita kemarin kan sudah mempelajari tentang makhluk hidup.
nanti mampu mendeskripsikan tingkatan keanekaragaman hayati, gen, jenis, dan ekosistem berdasarkan hasil diskusi. Terus yang kedua, mencontohkan keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui pengamat objek nyata atau gambar dari keanekaragaman jenis, gen, ekosistem, dan serta membuat laporan hasil diskusi. Nah, berarti di dalam materi kita hari ini tentang keanekaragaman hayati. Nah, dari keanekaragaman hayati itu kan ada berbagai tingkat. Apa yang pertama? Spesies, ekosistem. Kita akan membahas pada materi kita hari ini. Sebelum Ibu membagi kelompok, Ibu akan memutar video tentang keanekaragaman hayati. Nah, kalian lihat di video nanti bagaimana perbedaan dari gen, jenis, dan ekosistem. Di video ini nanti ada semua dari manusia, dari hewan, dan ada tumbuhan. Keanekaragaman makhluk hidup sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Yang di belakang kelihatan? Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies, baik dalam bentuk, sifat, warna, dan hal lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat takson yang lebih tinggi, misalnya di tingkat genus. Banyaknya variasi dan beraneka ragamnya spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup mengandung pangkat yang sama, tetapi berbeda susunannya. Karena susunan gennya berbeda, setiap makhluk hidup memiliki sifat, fisiologi, anatomi, dan morfologi yang berbeda pula. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang sangat banyak dengan susunan yang beragam, sehingga apabila terjadi perkawinan dua makhluk hidup, akan terjadi rekombinasi gen dan terbentuk susunan gen yang baru. Hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman gen menjadi makin tinggi. Makin banyak jenis gen yang terdapat dalam satu spesies, makin baik. Nah, contoh keanekaragaman tingkat gen yang dapat kamu temui adalah jengger pada ayam. Kita mengenal beberapa bentuk pial atau jengger pada ayam, antara lain pial mawar, pial percis, pial walut, dan pial tunggal. Semua pial tersebut dimiliki oleh spesies yang sama, yaitu ayam atau Gallus. Meskipun spesies yang sama, setiap ayam memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga bentuk pialnya berbeda pula. Keanekaragaman gen juga terjadi pada manusia. Keanekaragaman ini menunjukkan sifat-sifat berbeda, antara lain ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, serta bentuk rambut. Nah, contoh lainnya adalah cangkang-cangkang pada keong atau kerang. Cangkang-cangkang tersebut memiliki motif dan warna yang bermacam-macam. Hal itu juga menunjukkan adanya keanekaragaman pada tingkat gen.
Motif dan bentuk cangkang kerang atau keong merupakan sifat yang nampak dari luar atau fenotip. Selain faktor genetik atau genotip, fenotip suatu jenis makhluk hidup juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu, dua makhluk hidup yang memiliki susunan gen yang sama belum tentu memiliki fenotip yang sama pula. Semua makhluk hidup dalam satu spesies memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama, tetapi dengan susunan yang berbeda-beda tergantung pada induknya. Hal itu yang menyebabkan timbulnya keanekaragaman pada tingkat gen. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies. Sebelum kita membahasnya, dapatkah kamu membedakan antara tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang? Atau dapatkah kamu membedakan jenis kacang-kacang seperti kacang tanah, kacang merah, kacang kapri, dan kacang hijau? Nah, sudah. Itu Ibu sudah menayangkan video. Nah, kalian sudah paham kan? Dari penjelasan untuk yang keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok ada 5. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu membagikan LKPD-nya. Di sini di video tadi sudah ada yang untuk gambarnya. Sekarang di sini di lembar LKPD juga ada media dari bentuk gambar. Ya, silakan dikerjakan. Silakan kerjakan LKPD-nya. Ibu beri waktu 15 menit. Silakan kerjakan. Bagaimana? Mudah kan? Di setiap tim itu harus ada yang bekerja sama. Misalkan ada teman yang satu kelompok lain berpendapat yang lain, kalian harus hargai pendapat dari teman kalian tadi. Oh, sudah selesai untuk yang pengerjaan LKPD-nya? Ya. Kalau sudah, silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok 1 maju ke depan.
Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang keanekaragaman hayati tingkat GEP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wati Valencia sebagai moderator dan rekan anggota saya. Baiklah, langsung saja hasil diskusi kami akan dibacakan oleh rekan saya. Kelompok nala tumbuhan berdasarkan ciri yang dimiliki tingkat GEP. Nama tumbuhan 1. Mangga golek. Persamaan ciri baik itu mangga golek, mangga Indramayu, dan mangga harum manis sama-sama digolongkan ke dalam spesies tanaman mangga atau Mangifera indica. Perbedaan ciri: ketika varietas ini memiliki karakter daun, bunga, buah, dan rasa yang secara spesifik berbeda. Misalnya pada buah mangga golek yang bentuknya tidak berparuh dan cenderung lebih lonjong dari mangga harum manis dan Indramayu. Sementara buah pada aroma dan bentuknya cenderung jorong, berparuh dengan ujung buah yang terkenal kecil. Adapun pada mangga Indramayu atau cenderung memiliki bentuk yang hampir sama dengan mangga harum manis. Namun mangga cenderung ini disebut unggul karena ukuran buahnya lebih tebal sehingga tahan pada benturan dan proses membusuknya lebih lama. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan kelompok lain untuk bertanya. Ya, silakan. Silakan, nama saya Tiara Sari dari kelompok 3. Ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, berikan contoh lain dari keanekaragaman hayati tingkat GEP. Baiklah. Pertanyaan dari kelompok 3 akan langsung kami jawab. Silakan, Desti dijawab. Baiklah, terima kasih Tiara untuk pertanyaannya. Untuk contoh lain pada keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu pada tumbuhan bunga mawar seperti mawar merah, mawar putih, mawar kuning, dan lain-lain. Baiklah, apa bisa dipahami penjelasan dari kami? Adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari hasil diskusi kami adalah bahwa keanekaragaman tingkat gen merupakan variasi antar individu sejenis. Jadi, mengapa kami menyimpulkan seperti itu? Karena pada keanekaragaman tingkat ini dapat kita lihat pada bentuknya yang sama, tetapi yang membedakannya hanya pada warna. Seperti juga yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan saya tadi. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk yang tentang tingkat G. Sekarang untuk yang kelompok 2 silakan masuk depan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerjasama kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vika Utara Malani. Saya masih dapat acara. Saya Kurniawan. Baiklah, langsung saja kami akan membacakan hasil presentasi kami. Tumbuhan, sungai, sawah, dan karang. Persamaan ciri, sama-sama sempat tinggal makhluk hidup. Ketiganya sama-sama sempat terjadi ekosistem. Persamaan ciri, perbedaan ciri, mereka memiliki bentuk, temperatur, suhu, kelembapan, dan rantai makanan. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya dari perwakilan kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan
Perkenalkan, nama saya Sutri Arisa dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tia Rubri Kasari. Saya Mia Agustina. Saya Dena Supriyani. Baiklah, selanjutnya kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai keanekaragaman hayati tingkat jenis yang akan dibacakan oleh rekan saya. Kelompok kala berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki tingkat jenis: nama tumbuhan, pohon kelapa, pohon nipah, pohon aren. Persamaan dari pohon aren, pohon kelapa, dan pohon nipah adalah sama-sama dari suku famili Archaea atau suku pinang-pinangan palem, yaitu kelompok tumbuhan yang bisa disebut palma atau palem. Perbedaan ciri. Perbedaan 1. Untuk pohon aren tinggi batang mencapai 25 meter, panjang tangkai daun 150 cm, bunga tompol. 2. Untuk pohon kelapa tinggi batang mencapai lebih dari 30 meter, panjang tangkai daun sekitar 75 sampai 150 cm, helaian daun 5 meter, ujungnya runcing dan keras, bunga tompol. 3. Untuk pohon nipah tinggi batang mencapai kira-kira 15 sampai 30 meter, panjang tangkai daun 100 cm, helaian daun bulat, tepi daun bercangkap mencari bunga bulir. Baiklah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baiklah, ada kelompok. Silakan kelompok berapa? Kelompok 2. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 3. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fitriana Nancy. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan persamaan dan perbedaan dari keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami akan langsung saja menjawab pertanyaan Anda. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Persamaan dari pohon aren, pohon kelapa, dan pohon nipah adalah sama dari suku atau famili Arecaceae atau suku pinang-pinangan atau palem. Pohon aren yaitu kelompok tumbuhan yang bisa disebut palma atau palmen. Perbedaan untuk pohon aren, tinggi batang mencapai 25 meter, panjang tangkai daun 150 cm, bunga tompol. Untuk pohon kelapa tinggi, batang mencapai lebih dari 30 meter, panjang tangkai daun sekitar 75 sampai 150 cm, helai daun 5 meter, ujung runcing dan keras, bunga tompol. Untuk pohon nipah, tinggi batang mencapai kira-kira 15 sampai 30 meter, panjang tangkai daun 100 cm, helai daun bulat, tepi daun bercangkap menjadi bunga bulir. Bagaimana? Dari kelompok 2 tadi apakah jelas dari penjelasan dari kelompok 3? Sudah. Kalau sudah, silakan kelompok 3 menyimpulkan hasil diskusinya. Baiklah, selanjutnya yaitu penyampaian hasil kesimpulan dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, adapun kesimpulan dari hasil presentasi kami pada saat ini yaitu dari contoh tumbuhan yang telah kami sebutkan tadi, yaitu pohon kelapa, pohon nipah, dan aren, itu ternyata sama-sama dari suku famili Araceae atau pinang-pinangan. Hanya saja yang membedakannya yaitu dari tinggi pohon, bentuk daun, dan bentuk bunganya. Nah, baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kami berharap teman-teman semuanya dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Kami akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang Ibu memberikan nilai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semuanya tuntas semua bagus semua.
materi kita hari ini tentang keanekaragaman hayati. Nah, dari kesimpulan ini sudah kalian tahu kan? Dari kesimpulan untuk keanekaragaman tingkat jenis tadi apa? Tingkat gen. Disimpulkan bahwa keanekaragaman tingkat gen merupakan variasi antar individu sejenis. Variasi antar individu yang sejenis. sejenis. Jadi contohnya itu seperti bunga mawar, mangga golek, harum manis. Nah, itu berbagai contoh dari tingkat gen. Terus yang kedua tadi ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa dari persamaan dan cirinya itu terdapat ada persamaannya kan? Ya. Apa persamaan dari itu tadi? Ketiganya sama-sama tempat tinggal makhluk hidup dan tempat terjadinya ekosistem. Berarti sama-sama mempunyai ekosistem yang sama. Nah, itu untuk yang ekosistem. Terus yang ketiga itu ada keanekaragaman hayati tingkat jenis. Dari ini kita simpulkan bahwa yang untuk keanekaragaman tingkat jenis tadi itu berupa apa? Sama-sama dari suku famili yang sama, tetapi yang membedakannya hanya dari bentuk buah, daun dan tinggi batang. Nah, contohnya seperti apa itu? Contohnya ada pohon nipah, pohon kelapa dan pohon aren. Berarti dia sama-sama dari suku famili. Nah, itu. Dari ketiga tingkat jenis gen, ekosistem dan jenis semuanya paham? Semuanya jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, di sini ada. Oh, sebelumnya silakan kalian duduk ke mejanya masing-masing. Sudah, kesimpulan tadi sudah. Sekarang Ibu akan memberikan kalian evaluasi dari lembar jawaban ini, bahwa kalian sudah paham dari lihat dari video tadi, dari pengerjaan kalian LKPD tadi. Nah, ini Ibu akan memberikan soal. Sudah kalian semua? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian kerjakan. Kerjakan untuk yang evaluasinya.
teman-teman yang berdoa dari Indra